Iya, seorang muslim seharusnya membatasi diri untuk tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Seorang muslim seharusnya membatasi diri untuk tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Karena hutang itu suatu bentuk kehinaan. Di siang hari, kegelisahan di malam hari. Seperti itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di siang hari orang yang berhutang itu hina. Sembunyi-sembunyi dari orang yang dia hutangi. Namanya jadi jelek karena menunda-nunda membayar hutang atau kabur dari hutang. Apakah pernah ada orang yang kabur dari hutang namanya kemudian menjadi harum di sisi manusia? Nggak ada, hina. Orang yang berhutang itu hina. Di malam hari tidak bisa tidur dia. Kegelisahan di malam hari. Tidak bisa tidur, membayangkan hutangnya. Membayangkan besok seperti apa. Jangan-jangan ketika tidur ada yang ngetok pintu rumahnya. Maka berhutang itu tidak boleh digampangkan oleh seorang muslim. Cukupkan diri dengan sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kecuali sangat berhajat dia berhutang. Sangat berhajat dia berhutang. Dia berhutang ketika memang betul-betul tidak memiliki jalan keluar. Bukan dia memudah-mudahkan hutangnya. Dia berhutang ketika betul-betul tidak memiliki jalan keluar. Itulah solusi terakhir dia berhutang. Walaupun kemudian teman-teman, sebenarnya atas orang-orang yang seperti ini ada juga jalan keluar yang lain. Di sana ada lembaga-lembaga donasi yang bisa membantu. Dan atas orang-orang seperti ini, ya, menghubungi lembaga-lembaga tersebut. Mereka berhak kok mendapat bantuan kalau mereka memang masuk dalam kriteria yang telah ditentukan dalam syariat. Masuk mereka bisa mendapatkan bantuan-bantuan seperti itu. Kan begitu ya. Semisal saya sebagai bentuk ya bukan probo ya, karena ini bukan urusan dunia ini urusan akhirat. Saya ini diamanati untuk jadi salah satu Dewan Asatizah Solidaritas Insan Peduli. Sip. Nah, jadi atas orang-orang yang memiliki kesulitan dari pembiayaan, atau melahirkan, atau kesehatan, atau pendidikan, dan mereka memang orang-orang yang layak untuk mendapatkannya, melewati proses verifikasi, bisa mendapatkan bantuan kok. Yakni menghindarkan mereka dari hutang piutang. Begitu kan? Tapi kalau misalnya juga perlu untuk berhutang, maka berhutang sesuai dengan kadar kebutuhannya. Hutang itu bukan sesuatu yang membanggakan lagi kemudian gaya hidup. Manusia modern ini sudah dicuci otaknya sehingga membayangkan bahwasannya berhutang itu dan mampu berhutang adalah suatu kesuksesan, suatu kejayaan. Kalau habis ngambil duit di bank hutang, senyum dia. Makan-makan. Kenapa makan-makan? Oh, kredit saya dari bank keluar, gol. Itu apa yang dibanggakan gitu loh. Jadi cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, bertakwa. Maka insya Allah taala Allah akan berikan jalan keluar. Adapun atas lembaga-lembaga yang menamakan dirinya syariah, tapi kemudian menjerat orang-orang yang berhutang dengan praktek-praktek ribawi, walaupun kemudian dikasih nama istilah-istilah yang islami, maka tetap saja mereka akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas praktek-praktek ribawi mereka. Betapa banyak koperasi-koperasi syariah yang kemudian ketika menghutangkan uang, dalam tanda kutip membungakan uangnya, dan kemudian memberikan istilah atas bunga tersebut, bukan bunga, faidah. Coba bayangkan. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustadz, faedah di dalam koperasi simpan pinjam syariah itu apa? Faedah? Apa maksud faedah? Diterangkan. Itu riba. Coba, tidak dikatakan bunga. Kalau dikatakan bunga, orang akan kabur dari koperasi syariah. Tapi dikasih nama faedah. Anda bayangkan coba, faidah. Itu bunga. Itu menamakan sesuatu yang batil dengan nama-nama yang baik.
Itu kerjaannya setan. Faedah kan bagus ya. Coba tuh, faedah. Anda bayangkan. Ya. Faedah yang diberikan kepada orang yang berhutang adalah uang tersebut. Faedah yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada koperasi simpan pinjam adalah sekian faedah. Itu bunga. Walaupun dikasih nama apapun, itu bunga. Maka hendaklah orang-orang yang berkecimpung di dalam pembiayaan syariah atau mengatasnamakan syariah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama apapun tidak bisa merubah esensi dari perbuatannya. Nama apapun tidak akan bisa merubah esensi dari perbuatannya. Dan perbuatan tersebut sekaligus nama yang dirubah untuk mengelabui manusia akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.